Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Shalom. Saya akan membawakan firman Tuhan menghadapi bulan-bulan yang masih panjang di hadapan. Dan saya pegang firman Tuhan yang di dalam Yesaya 41. Saudara bisa baca seluruh pasal Yesaya 41, Matius pasal 28 seluruh pasal, dan baca juga Mazmur 112 seluruh pasal, hanya 10 ayat. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau." Kita bisa takut, kita bisa goyang, kita bisa bimbang, bisa khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, "Aku yang akan meneguhkan engkau." Bahkan firman Tuhan berkata, "Aku akan menolong engkau." Jadi Tuhan tahu kelemahan kita manusia. Kadang-kadang kita melihat masalah, kita berjalan maju, tetapi di hadapan ada banyak perkara, persoalan yang kita hadapi, membuat kita bimbang, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita goyah. Tetapi firman Tuhan berkata, "Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku." Bukan hanya dia pegang, tetapi firman Tuhan berkata, "Aku akan membawa kemenangan." Tangan kanan Tuhan memberi kami kemenangan. Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Aku ini Tuhan Allahmu yang memegang engkau dengan tangan kananku, dan aku berkata, janganlah takut, aku akan menolong engkau." Janji manusia bisa diingkari, tetapi jangan harap. Janji Tuhan itu teguh dari dulu kala sampai saat ini. Tuhan tidak pernah ingkari janji. Bahkan Tuhan akan menepati setiap janji. Tetapi untuk kita juga harus teguh pegang janji Tuhan. Kita jangan hari ini percaya, besok mengabaikan, besok lusa ragu, besok bimbang. Kita harus memiliki keteguhan hati. Memang tidak mudah untuk memiliki keteguhan hati. Dan juga Matius pasal 28 ayat 20 berkata demikian, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan." Firman Tuhan ingin supaya perintah firman Tuhan, tiap firman Allah jangan kita abaikan. Kita harus memiliki firman dan memegang perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab firman Tuhan kepadamu, "Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa." Kita pegang janji Tuhan. Walaupun kita belum melihat bayang-bayang pertolongannya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan yang ada di samping kita. Kadang-kadang pikiran kita membodohkan kita. Kita ingin bukti. Tetapi Tuhan tidak perlu dibuktikan. Tetapi dia nyata. Dia berkata nyata. Pasti. Bukan abal-abal. Firman Tuhan berkata, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Bukan berarti dia tidak nyata, tetapi janjinya pasti.
firman Tuhan yang ketiga, 1 Korintus 2 ayat 9. Firman Tuhan yang ini menjadi ketetapan bagi saya. Seringkali saya meragukan Tuhan, tetapi apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak terbesit di dalam pendengaran kita dan tidak pernah timbul di dalam hati kita manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita harus koreksi diri kita. Apakah kita mengasihi Dia sepenuh hati dan mempercayai firman Allah? Kalau kita bimbang, kita khawatir, berarti terletak kesalahan itu di dalam diri kita, bukan di dalam diri Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memberi apa yang tidak dilihat, tidak didengar, tidak terbesit di dalam pikiran kita. Semua itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Banyak kali kita punya permintaan, keinginan yang luar biasa. Tetapi kenapa Tuhan tidak jawab di dalam doa? Sebab Tuhan tahu itu hanya keinginan daging kita, keinginan pikiran kita. Tetapi bukan itu kebutuhan kita. Tetapi firman Tuhan bilang, aku akan memberi apa yang aku akan beri sesuai kebutuhan masing-masing. Kita seringkali melupakan perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan itu berbeda jauh. Kalau kita ingin, berarti itu apa yang kita lihat, apa yang kita lihat di tetangga, apa kita lihat di orang lain. Kita ingin seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, aku akan memberikan kebutuhan yang mengasihi Dia. Mari kita mau taat kepada firman Allah. Kita mau mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Karena firman Tuhan berkata, Dia akan sediakan apa yang kita butuhkan sesuai kasih yang ada Dia lihat di dalam kita. Kita belum mengasihi Yesus, Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu sebabnya mari jika kita sungguh-sungguh mendengar dan taat berpegang pada perjanjiannya, maka Tuhan akan menjadi kita harta kesayangannya. Itu janji Tuhan dari firman Allah. Tuhan akan memberikan kepada mereka yang mendengar, yang sungguh-sungguh taat dan berpegang pada firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang dijadikan oleh Yesus Kristus harta kesayangannya. Sebagai penutup, saudara akan baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Enggak banyak, saudara bisa baca di rumah. Berkata begini, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Utamakan firman Tuhan dengan cara yang pantas dan benar. Maka semua hal yang kita butuhkan, Ia akan memberikan kepada kita. Bukan apa yang kita inginkan, tetapi Dia sediakan semua kebutuhan kita sesuai keperluan yang
kita masing-masing miliki. Sebab itu marilah kita mengasihi dan mentaati firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan. Sekalipun Tuhan, seringkali kami mengabaikan apa yang Tuhan sediakan buat kami. Tetapi ajarlah kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Taat kepada firman Allah. Sungguh-sungguh mengimani sabda Allah. Dan sungguh-sungguh bersyukur kepadamu. Kalau kami masih ada, masih hidup sampai hari ini, itu adalah anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk berpegang teguh, melingkupi hidup kami dengan kasih sayang-Mu. Dan kami tahu kami menjadi harta kesayangan-Mu yang Engkau pelihara, yang Engkau jaga, dan Engkau menolong kami setiap saat. Kami tidak bisa pisah daripada-Mu. Tolong jemaat mulai dari anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, jiwa-jiwa yang sudah lama dan sudah lama tinggalkan Tuhan, jiwa-jiwa baru yang ada di rumah Tuhan. Pelihara hidup mereka untuk tetap berpegang teguh kepada firman dan mengasihi Engkau. Dan kami tahu kami bukan orang lain, kami menjadi harta kesayangan milik Tuhan yang dipelihara Tuhan. Bukan hanya sampai hari ini, tetapi sampai akhir zaman. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih mereka yang sudah undur jauh, tarik mereka kembali dekat kepadamu. Karena hanya di dekat Engkau kami aman sentosa dan kami bersyukur. Karena kami punya Tuhan yang hidup, yang memelihara kami dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi pendengar yang mendengar firman Allah, biar mereka boleh mengasihi Engkau lebih-lebih, makin lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya, amin.